Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai desain atau perancangan pemilihan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Di sini saya Lutfi Datul Masfiah dan teman saya Mbak Ayu Anissa akan menjelaskan mengenai desain dari media pembelajaran itu sendiri. Sebelum memasuki ke desainnya, kita akan membahas mengenai media pembelajaran itu sendiri. Media itu sendiri secara etimologi itu berarti medium, yang artinya perantara. Nah, sedangkan secara terminologi ini ada berbagai pendapat, yaitu dari Webber-Schramm itu mengatakan bahwasanya media itu merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan menurut Association of Education Communication, teknologi media itu diartikan sebagai sebuah saluran atau yang dimanfaatkan sebagai alat penyalur pesan itu sebagai media. Nah, sedangkan menurut Gardner itu menyatakan bahwasanya media itu suatu komponen dalam lingkungan peserta didik yang mampu merangsang motivasi peserta didik dalam belajarnya itu sendiri. Nah, media itu sendiri dapat diartikan sebagai alat yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Dalam pembelajaran, yang pemberi pesan itu adalah guru, seorang guru, dan penerima adalah siswa. Nah, sedangkan dalam pembelajaran itu sendiri, itu diartikan segala upaya pengajaran dengan menata kegiatan pembelajaran pada siswa. Nah, dalam hal ini, kedua pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya media dan pembelajaran itu merupakan kegiatan interaksi dan berhubungan semua hal atau alat yang mampu dirasakan oleh bagian tubuh tertentu serta mampu untuk diperbincangkan diiringi dengan alat yang digunakan. Nah, itu merupakan pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi media pembelajaran itu merupakan media sebagai pengantar untuk memahamkan peserta itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari media pembelajaran. Nah, fungsi, jadi media pembelajaran itu juga mempunyai fungsi. Nah, yang pertama itu sebagai penyampaian materi pembelajaran lebih terstandar, yang artinya materi yang diajarkan antara pendidik yang satu dengan yang lain itu sama, tidak terdapat perbedaan yang mengakibatkan kesenjangan terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian terhindar dari penafsiran yang berbeda yang terjadi antara guru satu dengan guru yang lainnya itu. Dan untuk yang ketiga, itu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan lebih hidup. Kemudian yang keempat, itu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif sehingga tercipta komunikasi dua arah yang pendidik dengan peserta didik itu secara efektif. Nah, kemudian yang kelima itu efisiensi waktu dan tenaga. Jadi waktu dan tenaga ini tidak terkendala. Kemudian selanjutnya itu memudahkan peserta didik atau siswa dalam menerima materi yang diajarkan sehingga meningkatkan kualitas hasil belajarnya. Kemudian selanjutnya media itu dapat memudahkan peserta dalam belajar karena dapat dilakukan kapan saja ketika menggunakan media ICT. Kemudian media itu mampu mengubah peran guru menjadi lebih produktif, yaitu
tidak hanya berperan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga guru itu sebagai pembantu peserta didik yang kesulitan dalam belajar serta memotivasinya kepada siswanya. Nah, kemudian selain di situ ada fungsi, media pembelajaran itu juga terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik dalam menggunakan media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya media yang digunakan itu harus sesuai, mampu menunjukkan hasil belajar peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, yang ketiga, media pembelajaran ini harus memiliki kesesuaian dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya, materi sejarah bisa menggunakan media audiovisual berupa video. Kemudian yang keempat, sesuai belajar yang efektif. Artinya, suasana belajar yang efektif itu media pembelajaran yang dipilih itu harus mampu menciptakan suasana belajar yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar dan siswa juga dapat merasakan kesenangan ketika belajar. Kemudian selanjutnya dalam pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Misalnya dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi ketika kita menerapkan media tersebut, kita harus mengetahui bagaimana peserta didik itu ketika belajar, ketika menyimak pelajaran bagaimana, terus pemahamannya sampai mana, itu harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Kemudian media yang dipilih itu harus memiliki kualitas teknis yang baik. Kemudian biaya penyediaan media. Nah, biaya penyediaan media ini artinya apabila media yang dipilih memerlukan biaya, maka pendidikan itu harus memperhatikan ketersediaan biaya tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan, pendidik bisa mencari alternatif media pembelajaran yang lebih memadai. Kemudian media pembelajaran yang digunakan hendaknya mudah untuk diperoleh. Nah, kemudian fleksibel, artinya media yang dapat digunakan dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi medianya itu ketika kita memilih itu medianya harus fleksibel. Jadi bisa digunakan kapanpun dan ketika di sekolahan juga bisa digunakan. Kemudian sesuai dengan keterampilan dan kemampuan pendidik. Jadi ketika pemilihan media itu juga harus sesuai dengan kemampuan pendidik. Ketika pendidik tidak mampu untuk menyampaikan media yang diajarkan, maka itu juga mengakibatkan dengan kelancaran dalam pembelajaran atau keefektivitasan dalam pembelajaran tersebut. Nah, kesesuaian dengan kondisi lingkungan dengan alokasi waktu. Jadi harus sesuai dengan lingkungannya, kondisi sekolahnya bagaimana, waktunya bagaimana, apakah memadai ketika seorang guru itu menggunakan media yang berbasis tambahan atau melihat video. Itu juga harus melihat waktu. Apakah teori dan prakteknya dan melihat video itu mencukupi semua atau bagaimana. Jadi harus dipertimbangkan. Adapun klasifikasi media pembelajaran didasarkan pada 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Dari 3 unsur tersebut, ada beberapa ahli mengemukakan pendapatnya. Salah satunya yaitu Ramli yang menyatakan bahwa media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu media 2 dimensi, media 3 dimensi,
media audio, media visual, dan media audiovisual. Media dua dimensi ini yang tergolong memiliki ukuran panjang dan lebar, seperti gambar, poster, dan lain-lain. Sedangkan media tiga dimensi ini yang memiliki ukuran panjang, lebar, kali tinggi, seperti boneka, model, dan lain-lain. Media audio yaitu yang bisa didengarkan, media visual atau yang bisa diproyeksikan oleh indera penglihatan seperti film dan proyektor. Yang terakhir adalah media audiovisual, artinya media yang bisa dilihat oleh indera penglihatan dan bisa didengarkan seperti televisi. Selanjutnya yaitu desain media pembelajaran berbasis ICT. ICT merupakan singkatan dari Information and Communication Technology, yang artinya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan dua hal yang berbeda yang memiliki makna yang berbeda, yaitu teknologi informasi lebih berfokus pada proses pengelolaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi sebagai alat yang membantu proses transfer ilmu atau pemindahan informasi. Dalam hal ini, teknologi komunikasi lebih mengarah pada produk. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, pada awalnya media berbasis ICT ini hanya digunakan sebagai alat bantu yang membantu guru dalam mengajar. Nah, pada tahun 1923, media berbasis ICT dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran dalam bentuk visual, yaitu yang menunjukkan bentuk gambar, model, maupun bentuk diagram dan lain-lain yang sesuai dengan kenyataannya. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1940, konsep alat bantu pembelajaran visual ini kemudian berkembang menjadi visual education. Dan tidak berselang lama, tepatnya pada tahun 1950-an, terjadi gerakan pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pembelajaran visual education tadi ini kemudian diganti menjadi audio visual education. Hal tersebut dipengaruhi oleh atau dilatar belakangi oleh perkembangan industri komunikasi seperti komputer, TV, dan lain-lain. Hingga akhirnya pada tahun 1980, komputer digunakan dalam lembaga pendidikan. Dan akhirnya teknologi ICT terus berkembang maju sampai dengan saat ini. Rusi Restianti menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu hardware dan software. Hardware merupakan segala bentuk yang bersifat fisik, yang artinya dapat disentuh oleh panca indera manusia, sedangkan software merupakan perangkat yang dibuat melalui program, contohnya yaitu aplikasi. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, seringkali memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK sebagai media pembelajaran. Penggunaan TIK atau ICT sebagai media pembelajaran diharapkan mampu membantu tugas guru untuk lebih mudah merangsang pikiran peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah untuk termotivasi dalam belajar, yang akibatnya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum, terdapat 4 macam media pembelajaran berbasis ICT, yaitu yang pertama teknologi komputer, yang kedua adalah teknologi multimedia, yang ketiga teknologi komunikasi, dan yang terakhir yaitu teknologi jaringan komputer. Teknologi komputer yaitu pembelajaran yang menggunakan seluruh kemampuan komputer seperti teks, gambar, audio, video, grafis, serta animasi. Adapun keunggulan dari media komputer adalah mampu memfasilitasi interaktivitas peserta didik. Yang kedua adalah teknologi multimedia. Teknologi multimedia yaitu pembelajaran yang dapat mengkombinasikan berbagai macam media. Teknologi media dapat berupa suara, teks, ataupun gambar, sehingga menghasilkan sebuah produk yang berupa video ataupun audio. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini menjadi salah satu media pembelajaran yang paling sering digunakan. Pada saat ini, teknologi komunikasi tidak hanya berupa email dan telepon seluler, tetapi telah berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih baik. Misalnya, pendidik atau guru yang memberikan tugas kepada peserta didik
memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat produk berupa video yang kemudian diupload atau diunggah melalui media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk melatih kreativitas dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer yang terdiri dari hardware dan software seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hardware dapat berupa LAN, WiFi, internet, dan lain-lain. Adapun software dapat berupa web, email, Java, HTML, dan lain-lain yang berupa aplikasi. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran telah membawa pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dunia pendidikan. Oleh karena itu, Fahri menyampaikan gagasannya mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, media pembelajaran jarak jauh ini telah digunakan semenjak awal penyebaran COVID-19. Jadi, pada saat penyebaran COVID-19 ini, pembelajaran berbasis ICT ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan pada saat itu. Yang kedua, media pembelajaran mandiri. Dengan adanya media pembelajaran berbasis ICT, peserta didik itu dapat belajar secara mandiri, baik di rumah maupun di mana saja. Yang ketiga, alat uji keahlian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa media pembelajaran berbasis ICT ini tidak hanya melatih kreativitas peserta didik, tetapi juga melatih kreativitas dari pendidik atau guru tersebut. Yang keempat, media digunakan sebagai alat untuk promosi lembaga. Seperti yang bisa kita lihat pada saat ini bahwa banyak lembaga-lembaga dari lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang mempromosikan lembaga mereka melalui ICT atau melalui teknologi. Yang kelima, media yang menyediakan bahan ajar. Jadi, pemanfaatan ICT sebagai media sebagai proses dalam pendidikan itu tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi sumber atau bahan ajar. Dan yang terakhir adalah alat komunikasi yang efektif, sehingga terjadi interaksi yang baik antara peserta didik dan pendidik atau guru.